Dipersilakan. Boleh dipersilakan operator untuk tampilin CV dari Teh Afinda. Oke, udah muncul nih. Teh Afinda J. Faurja Sinuzula. Jadi aku bacain sedikit ya Teh, CV Teh Teh. Boleh, Jadi boleh. eh, Teh Afinda ini itu adalah seorang fresh graduate jurusan pemasaran internasional, perdagangan internasional ya. Terus saat ini Teh Afinda itu bekerja di TNP Group sebagai staf pelayaran dan memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang proses ekspor dan impor termasuk hal-hal yang diperlukan dokumen pendukung dan pembayaran gitu. Terus Teh Afinda juga uh, berkuliah di Politeknik APP Jakarta. Oke. Untuk work experience-nya, pengalaman bekerjanya, sekarang Teh Afinda itu bekerja di TNP Group sebagai eh, staf pemasaran gitu, ya. Betul Teh, staf pemasaran? Shipping staff sih, shipping staff Oh, bukan pemasaran. Jadi di bagian ekspor impor gitu. oh oke, berarti Iya, shipping staff. pengiriman gitu. Oh, pengirimannya lebih ke Iya, ekspor pengiriman. impor. Iya. Oke. Terus Teh Afinda juga pernah jadi asisten dosen nih di Politeknik APP Jakarta. Selain itu, Teh Afinda juga pernah jadi guru guru private gitu, tutor private gitu. Boleh dilanjut? Nah, untuk untuk pengalaman organisasinya, Teh Afinda pernah jadi kepala departemen Senbora dan masih banyak lagi. Untuk skill dan kompetensinya, Teh Afinda juga punya banyak sekali skillnya. Wah, sama Teh Afinda juga nih bisa berbagai bahasa gitu kan. Native provinsi juga, native speaker gitu lah ya, gampangnya. Terus Teh Afinda juga punya banyak award dan sertifikat gitu yang pernah diraih oleh Teh Afinda sendiri. Oke. Untuk ini aku boleh tanya-tanya dulu ya Teh. Halo Teh, selamat malam. Halo, selamat malam, boleh. Jadi Teh apa kabarnya nih Teh malam ini? Di Alhamdulillah, baik ya malam-malam ini. Oke. Teteh akhir-akhir ini ada kesibukan apa gitu Teh? Kalau kesibukan ya yang baru mungkin ya itu aku baru diterima kerja, jadi masih itu kesibukannya. Oke Teh, berarti nanti ini tanpa bermalam-malam lagi ya Teh? Apa maksudnya Boleh. tanpa banyak basa-basi dan takut kemalaman buat Teteh sama teman-teman semuanya. Jadi aku sebelumnya mau bacain rangkaian acaranya dulu ya Teh. Untuk hari Boleh, ini boleh. tuh ada pembukaan, terus ada pemaparan materi dari narasumber yaitu Teh Afinda, terus nanti ada sesi diskusi dan yang terakhir ada dokumentasi dan penutupan. Nah, eh, untuk mempersingkat waktu, boleh Teh pemateriannya dimulai dan untuk operator boleh nih PPT-nya di-share.
Oke, bisa dimulai teman-teman panitia. Bisa. Oke. Oke, halo, selamat malam semuanya, teman-teman. Selamat hari Minggu, malam Senin ya. Terima kasih banyak sebelumnya kepada panitia penyelenggara acara ini yang sudah memberikan waktu dan tempatnya untuk sharing-sharing ilmu aja ya di sini. Kita kalau misalnya ada yang mau sharing juga boleh banget gitu, karena aku pun juga belum expert gitu ya. Jadi, oke, bisa mungkin mulai untuk next slide. Oke, jadi teman-teman sebelumnya kita introduction dulu. Nama aku Avinda Janatul Firdausi Nuzula. Sama mungkin seperti CV yang udah dibacakan tadi. Mungkin panggil aja aku Avinda ya. Dan umur kita nggak terlalu jauh beda kok teman-teman gitu. Ya, yang masih status mahasiswa sama gitu, menunggu wisuda aja. Dan ini kalau ada teman-teman yang mau berteman gitu atau sekadar sharing-sharing, boleh banget connect di LinkedIn ataupun di Instagram aku di sini ya. Oke, next slide. Oke, sebelumnya kan di sini kita mau bahas esai ya. Teman-teman ada yang mau kasih pendapatnya gitu, esai itu apa gitu? Ada yang mau kasih pendapatnya atau enggak ada nih? Enggak ada? Oke, boleh, boleh. Opini pribadi boleh. Terserah, disampaikan aja pendapatnya kalau ada. Boleh untuk mungkin Kak Wahyudi Pratama. Oh, masih belum terlalu paham ya. Sebenarnya Kak Wahyudi udah pernah buat esai untuk lomba gitu. Belum pernah sih, Kak. Suaraku Ah, masuk nggak ya? Oke. oke, oke, oke. Oke, mungkin ya udah ya, aku mungkin jelasin dulu apa pengertian definisi dari esai itu. Kalau di sini ya tertulis adalah analytic, interpretative, or critical literary. Jadi esai ini sebuah karya penulisan gitu, karya sastra penulisan yang mana isinya komposisinya tuh ada analitis, interpretatif, dan kritis. Karena di sini apa? Subjek dari penulisan esai sendiri itu berdasarkan dari personal point kita, dari point of view kita. Karena di esai sendiri nanti untuk penulisannya akan ada argumen-argumen yang akan kita bawa nih di esai itu untuk menyelesaikan masalah yang kita angkat di dalam esai. Dan untuk strukturnya esai sendiri itu sebenarnya lebih shorter, lebih dikit gitu. Mungkin ada biasanya lomba itu antara karya tulis ilmiah kalau nggak esai ya kan. Nah, untuk karya tulis ilmiah itu yang lebih lengkap, lebih detail, lebih panjang, benar-benar melakukan sebuah penelitian gitu. Sama mungkin halnya kayak tesis gitu, seperti makalah-makalah gitu. Sedangkan untuk esai sendiri itu benar-benar cuma sedikit setengahnya dari karya tulis ilmiah gitu. Jadi esai itu cuma terdiri dari tiga, ada pendahuluan, isi, dan penutup. Jadi dan untuk kata pendahuluan, isi, penutup itu sebenarnya tidak harus tertulis secara baku di dalam esai. Teman-teman bisa ganti awalnya, dan ada yang mungkin pada saat menulis esai itu tulisan pendahuluan, isi, penutup itu nggak ditulis gitu. Jadi istilahnya di sini esai ini lebih apa ya? Lebih bebas gitu dalam penulisan gitu, dan juga lebih sedikit daripada karya tulis ilmiah gitu teman-teman. Oke, next. Nah, kita mulai langsung ke finding reasons. Jadi, gini teman-teman, kenapa aku tulis finding reasons? Sebenarnya dulu
aku itu bukan anak esai teman-teman kalau dibilang. Aku itu lebih ke karya tulis ilmiah dulu. Jadi pertama kali aku kenal ke lomba nulis-nulis gini itu dari karya tulis ilmiah. Aku masih bingung esai itu gimana gitu. Karena semua orang bilang esai itu lebih gampang gitu. Esai itu karena lebih dikit, lebih gampang. Jadi mending esai aja. Tapi di situ aku masih kurang paham gimana esai. Jadi aku lebih ke karya tulis ilmiah gitu. Nah, setelah aku mulai coba nulis gitu, awal mula aku ikut esai, karena banyak banget kan lomba karya tulis ilmiah dan juga lomba esai itu lebih banyak yang diselenggarakan itu lomba esai dulu. Jadi akhirnya aku nyoba lomba esai, mungkin vending reasonnya agak konyol ya. Jadi dulu ada banyak kan kalau esai itu gratis dan juga malah dapat uang pembinaan kalau menang. Selain dapat uang pembinaan, juga kita dapat sertifikat gitu. Jadi ya benar-benar untung banget gitu. Jadi mungkin reason aku dulu untuk mulai esai itu buat istilahnya buat cari uang teman-teman gitu dulu. Jadi gimana caranya nih biar aku nih bisa menghasilkan gitu, dan juga ketemulah si esai ini, ketemulah aku reason dari esai ini. Awalnya aku juga nggak bisa nulis, nggak paham gitu mau gimana. Jadi ya mau nggak mau aku belajar gitu. Dan kebetulan waktu itu ada ya guru aku yang ngebantu gitu, gimana aku buat esai, gimana aku buat karya tulis. Akhirnya dari situ dipaksa, istilahnya kayak dipaksa gitu ya. Dipaksa oleh keadaan kali ya. Jadi dipaksa, akhirnya ya udah mau nggak mau terpaksa kita nulis, karena di situ aku ngerasa nggak ada nih ability aku selain menulis gitu. Jadi mau nggak mau aku memang harus nulis esai ini, coba ngikut lomba ini, coba-coba gitu teman-teman. Akhirnya ya terbiasa gitu. Karena terbiasa, udah tahu flow dalam membuat esai itu gimana, jadinya kan gain experience ya dari nulis esai itu. Apa nih yang jadi plot hole dari esai ini? Dulu awal aku ikut esai karya tulis ilmiah itu juga nggak menang, bener-bener wah parah banget gitu penulisannya kalau aku lihat lagi dulu. Karena belum paham gitu gimana cara buat yang baik gitu. Akhirnya dari pengalaman-pengalaman, dan kita waktu lomba juga kan ngelihat gimana nih kompetitor kita, gimana nih tim lain gitu. Kalau buat oh mereka tuh begini gitu. Dari situ kan kita pasti bisa apa ya istilahnya nyatet gitu. Kalau oh next mungkin aku bakal pakai cara dari tim ini untuk presentasi. Mungkin kan setelah esai biasanya kan ada bagian presentasi esai kan. Kita mungkin bisa ngikutin ini. Jadi kayak apa ya? Gain experience aja gitu sambil belajar gitu, sambil nulis juga. Jadi lama-lama tahu gitu apa gimana cara nulis esai yang bagus gitu. Makanya jadi luar biasa gitu, teman-teman. Oke, next slide. Nah, oke. Sekarang ke setelah tadi nih. Setelah tadi kita udah ketemu reasonnya. Kita langsung main generating. Kita harus posisiin kalau kita tuh bisa gitu. Istilahnya kayak memberi afirmasi positif di sini. Meskipun teman-teman mikir kalau esai kita tuh nulis nggak bagus gitu, mikir esainya nggak bisa dalam nulis esai gitu misal. Tapi nggak ada, istilahnya nggak ada yang mau nge-support diri sendiri selain dari diri sendiri gitu kan teman-teman. Jadi kayak sering-sering kasih afirmasi positif kalau kita tuh paham. Jadi ada mental pemenang di diri kita gitu. Pas kita baca nih esai kita tuh superior banget ini, udah kasih aja afirmasi positif meskipun kita nggak tahu nih esai tim lain gimana, tapi anggap aja kalau esai kita tuh udah bagus gitu, kita bener-bener paham, kita bener-bener yakin dari esai kita gitu. Meskipun menang gak menang tuh adain aja mental pemenang dulu gitu, yakin aja. Kadang kita kan juga ada feelings kan, kalau ada feeling sendiri kalau pas waktu nulis esai ini, ih ini esai bagus banget, entah dari penulisannya, entah dari idenya gitu, yang membedakan dari orang lain gitu. Pasti ada gitu teman-teman.
yakin aja istilahnya gitu. Kemudian yang kedua membuat ide gitu. Udah ketemu reasonnya, udah ketemu nih ada suatu lomba esai gitu. Akhirnya kita baca kan subtemanya dan tema dari penyelenggara itu apa, kita buat ide. Nanti buat idenya ada untuk caranya dan juga ada metode menulis. Udah metode menulis itu kan banyak ya. Senyamannya teman-teman aja sebenarnya nggak ada yang baku. Menulis ya menulis aja gitu. eh Apa yang mau teman-teman sampaikan tulis aja kayak coret-coret aja gitu. Istilahnya kayak free writing aja gitu. Sebebas teman-teman gitu. Jadi nggak usah dibawa beban gitu. Gitu sih. Oke, next slide. Nah, di sini tadi kan dikatakan ada membuat ide. Sebenarnya membuat ide tuh banyak caranya. Tapi si CPS proses atau creative problem solving ini tuh yang memang sering aku buat untuk mind map gimana aku generate ide aku, gimana aku generate ide untuk solusi dari yang esai yang aku mau bawa itu. Sebenarnya nggak baku sih. Kalau misalnya dibilang ini tuh kalau kita mau identifikasi masalah tuh cara-cara atau step-step tahapan dari CPS proses ini pasti akan terjadi gitu. Makanya di sini aku sering pakai kalau mind map itu pakai CPS proses gitu. Yang pertama itu ada environmental analysis gitu. Jadi jadi sering kan ya teman-teman kita ngelihat lingkungan sekitar, kita ngelihat teman-teman kita, daerah-daerah sekitar kita gitu kayak kita menemukan suatu masalah gitu. Masalah bisa masalah lingkungan, masalah sosial dan sebagainya. Di situ kita kayak tahu, ih sebenarnya ini tuh bisa seperti ini loh gitu. Ini harusnya nggak kayak gini. Kadang tuh terpancar gitu kan teman-teman kayak ini tuh harusnya kayak gini gitu kan. Kayak gitu. Jadi ide-ide gitu tuh biasanya kayak secara spontan aja muncul gitu pas waktu kita lagi analisis istilah kayak ya lihat-lihat lingkungan sekitar gitu, lihat teman-teman kita gimana gitu. Nah, setelah itu langsung ke step kedua yaitu problem recognition gitu. Di sini kita udah mulai recognize kalau ada problem. Kayak yang tadi, ih ini tuh harusnya kayak gini, harusnya ini bisa diubah kayak gini. Kayak celutukan-celutukan gitu tuh bisa menjadi ide, teman-teman sebenarnya. Spontan-spontan gitu tuh kayak, wah ternyata itu jadi loh. Padahal itu misalnya kayak, ih konyol banget. Mungkin ada temen yang bilang gitu kayak, dan mungkin nggak bisa direalisasikan gitu ya. Tapi kalau udah mulai recognize gitu tuh, sebenarnya bisa direalisasikan gitu. Nggak ada omong-omongan yang spontan gitu tuh sebenarnya kadang suka lucu, tapi kalau udah mulai ditulis secara serius gitu bisa ketemu apa inti solusi yang bakal ketemu gitu, diselesaikan gitu. Udah langsung ke step 3 yaitu problem identification gitu. Teman-teman nih bisa tentukan identifikasi masalahnya gitu. Dengan identifikasi dari masalahnya tuh bisa dari goal, desire atau challenge yang gimana itu nanti teridentifikasi. Dari sini akan ketahuan di mana penulisan dari esai kita ini akan dibawa nanti pas waktu menulis gitu. Udah ketemu problem identification-nya, langsung kita buat asumsi. Asumsi di sini tuh istilahnya kayak kan pasti ya kalau kita misalnya buat identifikasi gitu, masalah tuh pasti terbayang kan teman-teman. Terbayang juga gimana masalah ini akan terselesaikan gitu. Jadi pas kita nyeletuk gitu tuh pasti kan kita tahu kan apa yang bagus untuk ini menurut kita gitu. Pasti ada asumsi hipotesis gitu di mana di sini juga akan tercipta ide gitu atas masalah yang muncul. Nah, mulailah dari situ, dari banyaknya asumsi itu tadi penyelesaian teman-teman harus nih teman-teman harus kira-kira mana yang memang cocok dan sesuai dengan urgensi dari masalahnya tadi. Kayak misalnya di list gitu ya, di list dari asumsi-asumsi tadi untuk dijadikan generating alternatif gitu. Nggak harus di list sih, kayak misal pasti kan banyak kan asumsi-asumsi ide
yang atas masalah itu tadi yang memang bisa terselesaikan gitu. Bisa di generating alternatifnya apa aja gitu kan. Karena kita nggak bisa hanya buat satu ide, karena di sini esai itu merupakan suatu penulisan yang menciptakan hal baru, kayak gitu istilahnya. Kita nggak boleh menggunakan ide yang sudah ada sebelumnya, memang harus hal baru gitu. Jadi maka dari itu ide ini nggak boleh satu gitu. Caranya tahu, kalau dari aku sendiri dulu caranya tahu ide aku ini masih fresh atau enggak, aku tuh cari jurnal. Jadi misal aku udah nemu ide satu, aku cari jurnal dari keyword ide aku itu, nggak harus cari jurnal sih, cari apapun, cari berita-berita gitu, ada nggak, dan jangan lupa pakai itu sih, pakai bahasa Inggris gitu teman-teman, karena biasanya yang paling banyak muncul itu dengan keyword bahasa Inggris itu tadi gitu. Jadi keyword dari ide kita itu kita searching, ada nggak sih sebelumnya yang udah memakai ide kita ini gitu. Kalau misalnya kita rasa ide yang kita pakai, yang mau kita pakai tadi udah ada, sebenarnya itu boleh dipakai ya. Udah ada sebelumnya itu sebenarnya itu boleh dipakai, tapi kita harus dalam metode penyelesaiannya tuh harus beda gitu. Jadi kita harus brainstorm lagi kalau kita mau kekeh mau pakai itu. Jadi eh, memang baca-baca jurnal, harus jurnal, baca-baca berita gitu, berita-berita gitu, itu benar-benar ngebantu banget untuk generating ide gitu. Nah, itu sebenarnya masuk ke evaluation tadi. Ide yang kita list tadi dalam step making assumption dan generating alternatif itu tadi, kita evaluasi gitu. Istilahnya ya kita cari ide ini masih fresh atau bukan. Karena di sini kita penulisan esai kita tuh harus beda dari yang lain. Kita harus differentiate esai kita gitu. Jangan sampai udah ada ide kita yang makanya kan nggak baru lagi ya gitu terus setelah itu implementasi deh, kita mulai menulis deh gimana esainya sesuai dengan ide-ide kita itu tadi. Dan selanjutnya untuk step control itu lebih ke third party ya, kalau misalnya ide kita ini dalam esai ini benar-benar mau direalisasikan gitu. Kalau untuk dalam penulisan esai saja itu bisa stop di step implementation gitu teman-teman. Oke, next slide. Nah, untuk penulisannya ya, seperti yang dibilang tadi, esai itu terdiri dari 3 struktur, 3 bagian. Ada pendahuluan, isi, dan penutup gitu. Pendahuluan itu harus fokus ke masalah. Di sini tentu saja terdapat ide, maksudnya ada data-data yang valid, data-data baru. Isinya kayak latar belakang nggak teman-teman tahu kan ya? Latar belakang gimana, apa yang mau dibawa ke isi tadi gitu. Dan juga jangan lupa untuk buat rumusan masalah. Rumusan masalah ini nggak secara baku tertulis rumusan masalah atau latar belakang ini apa gitu, enggak gitu. Jadi langsung generate kata-kata aja gitu. Generate kata-kata aja. Aku pengen nunjukin apa gimana aku generate sih. Apa enggak ya? Apa aku perlu share screen ya teman-teman? Mungkin nanti dulu deh ya. Boleh deh nanti dulu. Jadi untuk bagian satu ini, pendahuluan ini harus banyak data-data yang memang mengangkat apa yang jadi bukti kita mau angkat masalah ini. Istilahnya kayak urgensi masalah kita buat nulis esai ini apa, terlampir di dalam pendahuluan itu tadi. Jadi ada rumusan masalah itu tadi. Jadi rumusan masalah nggak yang baku yang kayak tadi yang aku sebutkan itu. Jadi langsung aja setelah kalimat-kalimat, rumusan masalah itu juga dalam kalimat juga gitu. Jangan terlalu baku gitu penulisannya, karena esai ini cuma ya semi formal lah gitu. Nah, setelah itu langsung masuk ke isi. Ya, isi ya langsung ke pembahasan solusi. Di situ ada ide teman-teman yang mau ditulis, beneran harus ada ide gitu. Jangan sampai istilahnya kayak yang aku lakuin dulu waktu aku pertama kali nulis esai itu, aku pada saat itu tuh aku belum tahu esai itu gimana, kayak cuma tahu kalau esai itu lebih gampang gitu.
Jadinya aku waktu itu ngisi pas waktu pertama kali buat esai itu isinya cuma apa ya, data-data orang lagi, jadi opini orang lagi gitu. Aku hanya memasukkan opini orang ke dalam isi itu, gak ada ide jadinya. Kalau waktu itu aku belum paham gitu, jadi pas aku baca, ini udah bagus banget, tapi ternyata kosong isinya gitu, gak ada penyelesaian solusi. Aku hanya memasukkan apa yang orang katakan ke dalam esaiku ini, jatuhnya seperti makalah ya gitu. Terus di sini juga di bagian isi juga ini teman-teman harus ada apa ya, pembeda gitu, harus ada ikon dalam esai teman-teman ini. Jadi misal kalian pakai metode orang lain nih gitu, memang metode kan harus dari orang lain ya, nggak bisa kita buat sendiri gitu, tapi harus ada pembeda, entah teman-teman apakan itu bikin formula apa gitu, kayak disesuaikan juga dengan ide kalian gitu. Jadi harus ada generate differentiate dari esai kalian itu tadi di dalam solusi gitu. Sebelumnya teman-teman paham nggak ya apa yang aku bilang? Aku takutnya belibet. Atau ada yang mau ditanyakan dulu gitu? Aman ya? Oke, mungkin aman gitu. Terus langsung lanjut ke penutup. Nah, ini maksudnya tidak ada data baru ya, bukan tidak ada baru. Jadi penutup ini tidak ada data baru. Penutup ini ya cuma kesimpulan dari esai teman-teman ini. Tapi jangan jadikan penutup itu flat dari teman-teman. Jadi jangan jadikan kayak mengulang lagi apa yang telah dikatakan di bagian pendahuluan dan di bagian isi. Jadikan esai ini sebuah penutup yang apa ya, memberikan kesan wah gitu. Jadi kalau dari aku sendiri, cara dari aku sendiri untuk membuat penutup itu di bagian akhir dalam suatu paragraf itu aku akan selalu kasih kata istilah kayak slogan gitu loh. Slogan kata-kata gitu, apa ya, jargon ya mungkin ya. Bukan sih, ya slogan dari esai kita ini gitu. Jadi istilahnya si slogan itu tadi tuh yang sudah merangkum dari pendahuluan, isi, dan penutup itu. Jadi yang bakal diingat oleh orang lain saat membaca kita pasti ke bagian slogan itu tadi. Jadi aku selalu nulis itu slogan itu, jadi kita harus bikin sendiri itu slogan itu gimana, apa yang cocok dengan si esai ini, biar esai ini kita beda gitu. Setelah orang lain membaca pasti akan selalu teringat istilahnya. Jadi awareness dari esai kita ini apa, yang bisa di branding dari esai kita ini apa gitu. Jadi buat aja gitu, di bold juga, di bold bisa, pokoknya kasih kalimat yang powerful lah teman-teman gitu, yang bisa kasih kesan positif kepada pembaca gitu. Jadi setelah baca panjang-panjang dari pendahuluan, isi gitu, akhirnya di penutup dikasih yang powerful gitu, esai ini apa isinya gitu. Setelah kayak ya kalimat singkat atas isi dari esai kita itu gitu sih teman-teman. Oke, bisa next. Nah, ini itu penilaian esai yang aku ambil waktu aku jadi juri esai juga waktu itu. Penilaian esai ini mungkin di setiap penilaian nggak sama ya seperti ini, tapi ya sebagian besar ini yang dinilai gitu, karena ini yang isi konten dari esai itu yang ada di kriteria penilaian yang teman-teman bisa lihat di layar ini. Yang pertama itu ada format penulisan dan penggunaan bahasa, itu 30%, karena esai itu kan menulis ya teman-teman. Jadi bobot penilainya pun juga akan lumayan gitu, lumayan besar gitu. Jangan sampai ada kesalahan ketik gitu tuh, jangan sampai. Dan juga penulisan tuh harus sesuai dengan KBBI, PUEBI gitu tuh harus sesuai. Jadi teman-teman pas waktu nulis esai kalau misal ragu, misalnya penulisan terima kasih yang benar itu harus dipisah atau digabung.
itu tuh teman-teman harus benar-benar ngecek gitu, jangan sampai salah gitu, karena itu benar-benar dinilai gitu. Kadang orang yang udah paham gitu dengan penulisan dipisah atau nggak dipisah itu bakal jadi apa ya, langsung turun lah nilai teman-teman, ih salah nih penulisannya gitu, langsung kayak jangan gitu. Jadi usahain ya untuk selalu cek gimana penulisan ini. Kalau teman-teman udah mulai ragu gitu, usahain selalu cek. Dan misal kalau ada istilah asing, cek dulu udah ada padanan kata dalam bahasa Indonesianya apa belum, karena lebih baik pakai padanan kata bahasa Indonesia, jangan pakai yang bahasa Inggrisnya gitu teman-teman, kecuali kalau esai bahasa Inggris ya gitu, itu boleh gitu. Terus untuk format penulisan ya juga jangan lupa untuk cek di pedomannya gitu, untuk formatnya gimana, mungkin harus pakai font apa, apalagi ya, margin berapa dan sebagainya, itu pasti semua tercantum di dalam buku pedoman esai itu tadi gimana. Terus ungkapan bahasa yang runtut dan komunikatif. Nah, untuk komunikatif ini kalau aku lebih sering belajar ya dari sebelumnya, lebih baik pakai kalimat aktif daripada kalimat pasif ya, karena di situ kita jadi lebih komunikatif dengan pembaca gitu. Jadi pembaca pas waktu membaca esai kita pun ikut masuk dalam esai kita, jadi langsung apa ya, langsung nyatu gitu dalam pas waktu baca esai kita gitu. Kemudian yang kedua ada kriteria penilaian kesesuaian tema dan manfaat. Ini bobotnya 10% gitu. Ya emang kecil gitu, tapi kalau kita kehilangan poin ini juga kan sayang ya. Jadi tetap harus ada sesuai dengan tema yang dibuat oleh si penyelenggara acara. Karena sebenarnya waktu itu aku ada pengalaman gitu, waktu itu ikut lomba, tim lain gitu tidak sesuai dengan tema, harusnya temanya yang seperti ini, tapi dia malah seperti ini, dan itu langsung dinotis oleh juri gitu. Kok kamu buatnya seperti ini, kan ini nggak cocok dengan tema kita ataupun subtema kita gitu. Jadi itu bakal langsung, ya kalau dari tema aja udah nggak cocok, juri pun pasti langsung apa ya, ya istilahnya kayak waktu baca pun, temanya udah nggak cocok gini mah gitu, meskipun bobotnya kecil, tapi kalau dari tema itu kan sayang ya teman-teman gitu. Kalau kita kehilangan nilai 10% itu, jadi usahain emang harus sama sesuaiin sama apa tema dan subtema yang diselenggarakan oleh penyelenggara. Kemudian yang ketiga itu ada gagasan dan isi. Nah, ini yang bobotnya paling besar gitu. Karena di sini di dalam esai itu kita menuliskan gagasan kita, argumen kita gitu yang relatif baru dan kreatif gitu. Teman-teman memang dituntut dalam penulisan esai ini menjadi kreatif gitu. Meskipun ide udah ada, tapi kreatif aja teman-teman gitu. Maunya gimana gitu. Jadi jangan sampai ya pakai ide yang udah ada gitu. Ya, gitu sih. Terus ada struktur organisasi, gagasan didukung oleh argumen yang sesuai. Jadi jangan lupa pakai data yang valid, teman-teman. Jangan data-data dari source yang tidak terpercaya gitu ya. Diharuskan memang data yang valid, data pemerintah, data penelitian gitu. Terus kemampuan merumuskan masalah. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan urgensi permasalahan yang sesuai dengan tema yang diselenggarakan itu tadi. Dan juga konsisten dalam berargumen ya teman-teman. Ini sering banget yang miss gitu. Misal di pendahuluan dia bilang ini, tapi diisi dia beda, yang lain gitu tuh jangan sampai. Ini meskipun kadang tuh ada yang nggak notice gitu pas waktu menulis. Tapi ternyata pas dibaca lagi, lah tadi
ini bilangnya gini kok, sekarang bilang gini, jangan sampai. Jadi benar-benar pas teman-teman nulis dalam esai itu dibaca lagi. Ini udah enak belum sih dibacanya, dan udah konsisten gak sih aku dalam berargumen tuh kayak gitu. Dan referensi data yang akurat. Ya, itu tadi. Gitu, teman-teman. Kalau ini semua udah dapat, ya dapat lah itu teman-teman poin 100%. Dan juga satu, jangan plagiat teman-teman gitu, karena dari penulisan esai pun ya akan diturnitin juga gitu. Waktu itu pas waktu ada penyelenggaraan esai pun aku juga ngeturnitin satu-satu esai-esai dari peserta itu gimana. Ada yang sampai banyak banget gitu, kok dia ikut lomba berani banget pakai esai punya orang, hampir berapa ya waktu itu, tinggi banget deh persenannya gitu. Jadi harus ide dari teman-teman, penulisannya tuh harus dari ide teman-teman, data yang baru, akurat, dan kreatif gitu. Oke, bisa next slide. Nah, oke, sekarang kita masuk ke hambatan. Ini ada salah satu hambatannya. Enggak sih, salah banyak sih ini. Jadi yang pertama ini ada kurangnya pembendaharaan kata, kurangnya keterampilan kognitif dan analitis, dan penulisan yang canggung. Di sini kurangnya pembendaharaan kata itu sama sih dengan penulisan yang canggung. Ini seperti misal diksi gitu. Dalam menulis esai pun kita juga bermain diksi gitu teman-teman, nggak hanya puisi aja gitu. Kalau kita sudah bermain diksi kan orang-orang kalau baca esai kita pun jadi lebih apa ya, lebih suka lah gitu, lebih enak dibacanya karena ada permainan diksi juga gitu, permainan bahasa juga. Itu juga nyeninya dalam menulis kayak gitu ya gitu. Terus ada penulisan yang canggung tuh mungkin dari struktur ya, dari strukturnya gitu, antara paragraf satu dan paragraf lainnya itu nggak cocok gitu, kayak nggak sesuai gitu. Jadi kalau dari aku sendiri ya, to overcome-nya membaca, memang mau nggak mau membaca dan latihan menulis gitu. Kalau misalnya kita perlu inspirasi gitu ya, aku akan baca esai-esai sebelumnya gitu. Esai misal aku cari di Google kan banyak esai yang menang ini siapa gitu kan, pasti ada biasanya yang esainya dipublish oleh penyelenggara kan ya. Aku baca nih, oh dia ternyata cara penulisan antara paragraf satu dengan paragraf lainnya tuh kayak gini. Itu teman-teman bisa benar-benar dipelajari itu sih. Benar-benar bermanfaat banget kalau udah mempelajari esai sebelumnya yang memang menang gitu. Dan juga kurangnya keterampilan kognitif dan analitis, ya itu sih, membaca teman-teman. Dan latihan menulis gitu. Kalau kita udah membaca dan latihan menulis gitu pun, jadi kita tahu mana yang harus diperbaiki, mana yang enggak gitu. Jadinya sama yang kayak tadi, menjadi terbiasa, akhirnya kita tahu mana plot hole kita yang harus diperbaiki dalam penulisan esai tadi, teman-teman. Mau nggak mau harus membaca ya, teman-teman. Banyak-banyak membaca dan latihan nulis gitu. Oke, next slide. Nah, ini writer's block. Pasti banyak banget yang writer's block gitu. Kalau dari aku sendiri ya, kalau udah mulai masuk ke fase writer's block ini nggak tahu mau nulis apa gitu, aku biasanya langsung buat kerangka dari esai itu tadi. Buat kerangka, misal di pendahuluan tadi, aku bikin kerangka tuh per paragraf. Misal di paragraf ini aku mau ngomong apa, di paragraf 2 aku mau ngomong apa. Jadi aku udah tulis gitu. Jadi itu benar-benar mengurangi banget adanya writer's block, karena pas kita buat kerangka, kita udah tahu mau nulis apa gitu. Jadi gini ya, bukan jangan sih, tulis aja ide teman-teman untuk di paragraf ini mau apa, tulis aja, ketik aja gitu. Jangan sampai nggak diketik karena takutnya lupa gitu. Kalau lupa, tadi mau nulis apa ya gitu, langsung ketik aja. Makanya itu berguna banget buat kerangka penulisan. Di paragraf ini mau ngomong apa, setelah itu mau ngomong apa, dan itu
pas waktu dibikin kerangka tadi adanya free write itu tadi. Segala ide teman-teman mau nulis apa tuh tulis aja gitu. Free write banget gitu. Itu beneran membantu gitu. Meskipun kata-katanya masih acak-acakan, masih kacau banget deh penulisannya, itu bener-bener membantu gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Bisa ditulis dan discuss gitu. Kalau misalnya bertim kan enak ya, bisa ngobrol sama anggotanya gitu. Kalau misalnya sendiri, teman-teman ya bisa discuss dengan teman-teman lainnya yang ngerti dalam penulisan esai ini gitu. Bisa saling sharing-sharing. Kalau enggak, mungkin discuss tentang ide gitu. Misal nanya, menurut kamu tuh ini tuh gimana sih? Bagus nggak ya kalau misalnya aku pakai dalam penulisan esai aku ini gitu. Jadi discuss aja, nanya ke pendapat orang lain gitu, itu udah bagus nggak gitu. Kalau nggak nanya, kata kamu selanjutnya ini ngomong apa ya gitu. Jadi kan kita tahu juga POV dari pembaca nantinya gitu, maunya yang gimana. Jadi jangan terlalu kekeh sama penulisan kita sendiri gitu. Kita juga harus tahu pendapat dari orang lain gitu sih teman-teman. Oke, bisa next slide. Nah, ini hambatan lainnya ada kurangnya kemampuan menyusun argumen yang koheren dan analisis yang kurang jelas. Kalau to overcome ini kan bagian penting ya dari penulisan esai, argumen dan analisis gitu. Ya, riset gitu. Risetnya di sini tuh bisa riset yang discuss tadi dengan teman lain gitu, atau bisa riset pustaka gitu bisa, atau riset nanya guru gitu. Ada kan teman-teman pasti pembimbing gitu, cari teman-teman yang rasa bisa dijadiin pembimbing dalam penulisan ini tuh, bisa riset itu tadi. Setelah riset, teman-teman bisa pahami isu dan tema esai yang diselenggarakan gitu. Kalau dari aku sendiri, aku sering banget bener-bener bengong baca berkali-kali subtema ataupun tema yang diselenggarakan gitu. Kayak udah aku baca, oh ini tuh anak gimana, kayak bengong tapi sambil mikir gitu. Teman-teman paham nggak ya? Kayak gitu. Jadi baca berkali-kali gitu tema dari penyelenggara esai tadi, jangan sampai miss gitu. Jadi benar-benar paham apa ya enaknya yang bisa diangkat sesuai dengan tema ini gitu. Lalu mulai deh kembangkan argumen yang didukung oleh bukti gitu. Ya, argumen tadi ini ya teman-teman emang harus cari bukti sih biar argumen kita tuh valid, nggak dari opini kita gitu. Jangan sampai dari opini kita, karena ini masuknya ke urgensi masalah juga. Emang bener nggak sih masalah ini tuh urgent banget gitu, harus banget diselesaikan gitu. Kalau urgent kan kita bisa kasih, oh berdasarkan ini tuh masalah ini tuh memang apa ya, harus diselesaikan gitu, urgent gitu dengan cepat gitu. Jadi gitu sih teman-teman. Dan juga ya pahami dalam apa ya, menulis argumen yang tepat itu gimana. Kalau argumen sendiri kan ada apa ya, ada premis ya, ada premis dan juga kesimpulan gitu. Ya kan. Nah, premis itu sendiri pernyataan awalan berupa fakta yang menjelaskan alasan atau bukti gitu yang bisa ngeklaim dari penulisan esai kita ini gitu. Dan selanjutnya ada kesimpulan itu dari penalaran dari sebuah argumen yang jadi inferensi akhir dalam penulisan itu tadi. Jadi struktur dari argumen dalam menulis pun juga harus tepat ya teman-teman. Ya teman-teman pasti bisa lah gitu untuk membuat argumen gitu. Yang penting harus konsisten dan koheren gitu. Oke, bisa next slide. Nah, yang terakhir ada important notes gitu. Kalau dari aku mungkin buat teman-teman benar-benar harus diperhatikan buku pedomannya gitu. Bisa ketentuan, format dan penilaiannya tuh teman-teman harus paham betul gitu ya, ketentuannya harus gimana, format penulisannya harus gimana, jangan sampai salah. Kadang biasanya ada untuk format penulisan harus menggunakan template ini gitu. Ada penyelenggara biasanya ngasih template
kayak gitu. Jadi itu pun juga harus dipahami gitu, jangan sampai pas ada ketentuan untuk membuat template, teman-teman nggak pakai template, menggunakan format Word biasa, nggak pakai template yang diselenggarakan, itu bisa mengurangi poin teman-teman dalam penulisan esai gitu kan, sayang banget ya gitu. Terus urgensi masalahnya tuh apa? Jangan sampai teman-teman ngangkat sebuah esai tuh yang ya ecek-ecek gitu istilahnya ya. Jadi benar-benar harus ada urgensi masalahnya gitu. Biar yang membuat esai teman-teman nih worth it gitu loh untuk dibaca oleh pembaca gitu. Biar orang lain juga penasaran sama esai kita karena urgensi masalah itu tadi gitu ya. Kemudian ada ide penyelesaian masalah. Teman-teman bisa pakai yang CPS proses tadi atau mind map yang lain, terserah dari teman-teman, senyamannya teman-teman mau gimana gitu idenya gitu. Yang penting harus fresh, harus baru gitu dan harus kreatif gitu. Senyamannya teman-teman. Terus judul yang menarik gitu. Ya judul ini kalau dari aku ya judul itu seringnya tuh gini, membuat esai itu antara satu judul yang mengandung kata tanya gitu yang bisa menarik pembaca, atau buat suatu singkatan dari misalnya, jadi misalnya di dalam esai kita ini kita membuat suatu ide, misal contoh ambil produk. Nah, produk ini tuh namanya apa? Gitu. Misal namanya tuh dari singkatan gitu. Nah, singkatan itu tadi bisa dijadikan judul untuk mengatasi masalah apa gitu. Jadi bisa berubah itu tadi, 2 kalimat tanya tuh juga bisa dijadikan judul biar pembaca tuh jadi penasaran isi dari esai kita itu tadi apa gitu. Terus juga kalimat yang powerful itu ya permainan diksi, permainan bahasa lah di sini teman-teman. Jadi jangan berbelit-belit juga ya, jangan bertele-tele juga gitu. Tetap on point gitu. Jangan sampai terlalu panjang atau gimana biar kelihatan panjang banget esainya tuh jangan. Malah yang bagus ya singkat aja gitu, jangan terlalu panjang gitu, tapi on point gitu. Kalimatnya pun harus yang ya ya bermain diksi lah teman-teman, yang powerful gitu deh istilahnya gitu. Terus juga data yang valid. Data yang valid itu ada istilah 3P, pemerintah, penelitian, dan juga primer gitu. Primer itu bisa dimasukkan ke dalam karya tulis ilmiah juga gitu. Jadi jangan sampai dari source-source yang invalid gitu, jangan ya. Udah paham lah, kita sebagai mahasiswa harus source yang valid, guys. Gitu. Terus juga ada ilustrasi dan slogan esai, sama kayak yang tadi aku bilang. Ini tuh bener-bener aku jadiin point killer banget kalau aku buat esai. Karena teman-teman ya, selama aku mengikuti lomba atau selama aku yang waktu itu pernah menilai lomba esai juga, jarang sekali ada teman-teman peserta itu yang menyediakan yang memberikan lampiran ilustrasi atau infografis gitu. Karena menurut aku infografis itu benar-benar eye-catching banget untuk dibaca dan juga menjadi pembeda esai kita dengan yang lain. Kalau yang lain mereka nggak ada infografisnya sedangkan kita ada, kan itu menjadi nilai plus untuk esai kita gitu. Untuk infografis sendiri ya emang itu bakal memakan waktu lagi, memakan ide kreatif lagi gimana enaknya bikin infografis. Ya kalau aku sendiri biasanya aku tuh ngecek infografis dari PIMNAS ya guys gitu. Mungkin teman-teman bisa juga ngecek dari infografis PIMNAS tuh gimana mereka bikin infografisnya, itu bisa banget dicontoh gitu untuk kita membuat infografis dari esai kita gitu. Meskipun itu sebenarnya nggak harus ya, dan di dalam ketentuan dalam pedoman tuh biasanya nggak ada harus menampilkan infografis tuh nggak ada. Tapi kalau kita adain infografis ini, ilustrasi ini, bakal beneran jadi poin plus teman-teman. Dan juga slogan esai tadi tuh yang aku bilang di kalimat penutup itu tadi, yang pas akhir-akhir tuh beneran poin plus banget gitu. Bener-bener jadi pembeda dengan yang lain. Makanya ilustrasi dan slogan esai ini jadi poin killer buat aku. Aku tiap nulis esai, tiap ikut lomba harus selalu ada ilustrasi dan slogan esai. Meskipun nggak wajib ya teman-teman, nggak wajib buat itu. Itu cuma
ya biar kita dapat poin plus aja gitu, pembeda dari yang lain gitu. Kan kita maunya yang beda kan dari orang lain, esai kita harus yang paling bagus banget, harus beda dari yang lain gitu. Ya, jalannya ya buat infografis ini yang eye catching, yang bisa dipahami dalam sekali baca gitu. Oh, di esai ini dia bahas ini dan hasilnya apa. Jadi di dalam infografis tuh ada judul kita dan juga ada hasil dari ide kita itu apa. Jangan lengkap ditulis pendahuluan isi penutup, jangan. Soalnya ada gitu teman-teman. Meskipun nggak banyak ya, tapi ada. Aku pernah lihat waktu itu. Jadi infografisnya itu gitu sih. Mungkin kalau misalnya teman-teman lomba karya tulis ilmiah tuh bahkan sampai ada yang ngeprint jadi banner loh teman-teman si infografisnya ini. Jadi pas waktu kita presentasi bawa nih banner infografis kita di sini gitu. Dan juga kalau memang pas waktu presentasi ada itu dan teman-teman merasa diperlukan prototype atau maket gitu bisa juga. Waktu itu juga aku sempat bikin maket. Jadi ada infografis ada, maket ada, slogan esai ada, itu benar-benar lengkap banget aku buat biar jadi pembeda dengan orang lain. Oh ya, dan juga mungkin pas waktu presentasi nih kan biasanya ada ya teman-teman. Pas waktu penulisan esai ada tahapan presentasi. Itu pas waktu kita masuk presentasi itu juga harus jadi beda gitu. Kalau dulu aku buatnya dalam bentuk video gitu-gitu sekreatifnya teman-teman gitu. Istilahnya biar kita orang lain gitu atau juri ngelihat kita itu benar-benar niat banget nih ini peserta ini gitu. Benar-benar jadi pembeda banget sih gitu teman-teman. Ini boleh opsional ya teman-teman, boleh enggak dibuat, boleh nggak dibuat, boleh dibuat gitu, opsional aja. Tapi itu bakal jadi point killer buat teman-teman kalau dibuat gitu. Kalau misal udah mepet gitu ya nggak usah sih, nggak apa-apa gitu. Oke, next slide. Sudah sih harusnya. Nah, sudah ya guys, teman-teman semuanya yang bisa aku sampaikan ke yang hadir di sini. Semoga apa yang aku omongkan tadi bisa dipahami dengan benar gitu. Semoga aku ngomongnya juga nggak terlalu belibet ya. Mohon maaf kalau misal tadi ada salah ngomong belibet gitu. Maaf juga. Ya, semoga ya kita semua bisa gain ilmu yang banyak-banyak di sini. Bisa sharing-sharing banyak di sini gitu. Thank you banget teman-teman semuanya udah perhatiin aku. Gitu, boleh moderator. Oke, terima kasih juga nih Teh Afinda atas pemateriannya yang sangat amat eh, insightful gitu untuk teman-teman, untuk Akang Teteh, kita semua yang masih ragu-ragu nulis esainya mau gimana, ininya gimana. Jadi kan dapat pengetahuan, dapat ilmu baru gitu kan dari Teh Afinda, cara-cara nulis esai gitu. Nah, setelah sesi pematerian tadi, eh, bakal ada sesi diskusi. Nah, untuk Akang Teteh nih yang mau bertanya atau yang penasaran soal nulis esai atau nyari esai atau kayak masih bingung mau mulai dari mana, boleh banget nih Akang Teteh nanya ke Teh Afinda. Ya, Boleh mungkin yang mau kita sharing-sharing aja ya teman-teman. iya. Mulai jangan malu-malu teman-teman karena ini oke udah ada Akang atau Teteh ini yang mau bertanya. Loh, kok lower hand lagi? Gak apa-apa Kang, jangan malu-malu. Kang Teh, Kang Oh Hat. ya, sebelumnya suara saya terdengar. Terdengar Kang. Oh ya, maaf belum bisa on cam. Izin bertanya, tadi kan dijelasin juga ya, untuk diksi sendiri itu sebisa mungkin kita menggunakan diksi yang mungkin variatif gitu ya. Nah, dalam di esainya sendiri itu kan misal kita menggunakan suatu diksi, gaya diksi tertentu. Nah, sebaiknya tuh kita misalkan dalam tiap awal pendahuluan, isi dan penutup itu apakah sebaiknya gaya diksinya itu sama atau lebih baik berbeda-beda gitu karena biar variatif atau mungkin itu tuh malah buat si esainya tuh jadi gimana ya, jadi kurang bagus gitu kalau misalkan kita tetap ganti-ganti diksi
dalam suatu topik yang kita ingin tulis gitu. Jadi baiknya gimana? Maksudnya apa harus variatif per tiap misalkan pendahuluan kita punya diksi berbeda, terus isi dan penutup juga berbeda, atau sejenis aja gitu, biar menjaga mungkin konsisten atau gimana? Mungkin gitu aja sih. Terima kasih. Bisa mulai dijawab ke moderator atau nunggu dulu? Iya, boleh langsung aja Teh, nggak apa-apa langsung. Oke, terima kasih banyak tadi ke apa Kang Harsa ya Akang ya, Akang Harsa, Kang Harsa gitu untuk pertanyaannya. Kalau tadi bahas diksi ya. Sebenarnya kalau diksi ini jangan sampai seperti puisi yang benar-benar diksi yang tingkat tinggi gitu. Enggak sih gitu. Jadi istilahnya di mainan diksi di sini kayak misal eh sebenarnya cuma jangan terlalu banyak gaya karena di sini kita semi formal ya. Semi formal penulisan dari esai itu sendiri gitu. Mungkin bisa diubah lagi dengan kata yang berakhiran apa gitu sebagai penutup dalam suatu paragraf gitu. Jadi menurut dari aku sendiri ya jangan terlalu banyak gitu, jangan terlalu beda gaya diksinya dan jangan terlalu yang puitis banget gitu. Takutnya beda gitu karena di sini kan kita bukan karya puisi gitu. Jadi masih harus semi formal ya gitu sih Kang Harsa. Iya, apakah terjawab Kang Harsa? Iya. Oke, ya, sudah cukup terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak. Teman-teman, Akang Teteh semua ada yang ingin bertanya lagi? Boleh banget teman-teman yang mau sharing-sharing gitu waktu dulu buat esainya gimana gitu. Kita boleh ya moderator ngobrol-ngobrol gitu. Iya, nggak apa-apa boleh. Oke, Kang Muhammad Hafiz, boleh. Punten, suara aku kedengaran nggak? Kedengeran, Kang. Oke, kenalin nama aku Hafiz. Aku mau nanya teh. Buat aku kan masih belum pernah ikut lomba-lomba esai gitu ya, tapi aku tertarik buat ikut. Nah, dari tetehnya ada tips and trick buat yang mau ikut lomba esai yang buat pemula gitu. Terus uh, uh, kita yang pemula baru mau masuk ke ranah esai ini, kira-kira apa ya, kita mulainya dari mana gitu teh? Mungkin sekian. Oke, boleh banget. Ini yang baru pemula masuk ke esai, welcome banget gitu. Makasih banyak untuk aku manggilnya ikut Kang Teteh juga ya teman-teman. Kang Hafiz gitu. Untuk pertanyaannya makasih banget gitu. Sebenarnya kalau dari aku ya mengikuti waktu dulu experience aku yang ikut lomba tanpa tahu apa itu esai gimana, aku tipsnya sih nanya sih guys ke pembimbing gitu. Nanya ke yang memang sudah tahu gitu. Dan juga mungkin sering-sering baca esai yang udah ada sebelumnya. Jadi ada biasa kan lomba yang udah dipublish gitu esainya apa, dan juga ada buku antologi esai dari yang pemenang-pemenang esai itu juga ada gitu. Bisa banget itu dibaca gimana cara penulisan esai gitu. Terus untuk triknya biar menang tadi yang seperti bukan menang sih, untuk sebagai pembeda gitu. Yang aku katakan tadi yaitu teman-teman harus jadi pembeda dengan yang lain. Harus pikiran out of the box, apa nih yang sekiranya nggak bisa terpikiran oleh orang lain gitu. Kalau dari aku sendiri yang tadi adanya infografis, adanya slogan penutup gitu, adanya apa lagi tadi ya, infografi, slogan penutup, dan juga pas ada market
kalau perlu, kalau nggak perlu juga nggak apa-apa, itu opsional banget yang itu. Dan juga pas waktu presentasi juga harus membuat audiens tuh terkesima dengan kita gitu sih. Untuk sebenarnya tidak ada yang apa ya, tidak ada yang emang ini tips and trick tuh nggak ada dari aku gitu. Sebenarnya senyamannya teman-teman aja gitu. Yang penting harus pahami dari subtema atau temanya dari lomba esai itu apa, itu benar-benar harus dipahami. Dan setelah itu harus cari urgensi masalahnya yang sesuai dengan tema itu tadi apa gitu. Kalau udah ketemu urgensi masalahnya, mulai deh kita riset-riset gitu, riset-riset jurnal, riset-riset berita. Itu aku waktu tuh jurnal berita gitu tuh sih banget, karena biasanya ada kan berita-berita eh, inovasi gitu kan, berita-berita inovasi yang muncul-muncul gitu. Dan juga risetnya tuh cari aja jangan bahasa Indonesia aja gitu, bahasa Inggris juga harus gitu, karena siapa tahu ada di luar yang memang udah ada gitu. Jadi kan kita waspada aja ya gitu, siap-siap aja, takutnya udah ada yang memang membuat ide kita itu tadi. Ya, gitu sih. Dan brainstorming ide tuh sebenarnya susah, tinggal gimana kita manfaatin jangka waktu sampai ke penutupan esai itu gimana gitu, dengan mind mapping apa yang mau kita tulis gitu sih. Bisa menjawab nggak tadi? Menjawab teh, terima kasih. Sama-sama. Oke, sudah terjawab ya Kang Hafiz. Jadi buat nanti-nanti ini semangat nyari-nyari referensinya gitu buat tulis esai. Atau tadi kan udah dikasih tahu kontaknya gitu. Apa username Instagramnya Teh Afida. Boleh ya Teh kalau misalkan nanti dari temen-temen Akang Teteh ini kita semua ada yang tanya-tanya lewat DM gitu ya. Boleh banget, tadi ada LinkedIn aku, ada IG aku, boleh banget kita berteman di sana. Aku welcome kok ke teman-teman ini. Karena aku dulu pun juga nggak terlalu banyak punya teman-teman yang suka nulis esai gitu, sangat jarang banget. Kalau aku pribadi ya susah nyarinya gitu. Makanya aku baru terjun di esai ini pas waktu kuliah gitu. Karena pas waktu SMA lebih kayak tulis ilmiah yang udah nemu timnya gitu. Kalau esai kan biasanya satu aja kan, individu gitu sih. Boleh. Nah nih, mumpung ada Teh Afindanya juga, untuk Akang Teteh yang mau bertanya lagi secara langsung, boleh banget dipersilahkan. Please, boleh. Gimana teman-teman? Ada nggak yang mau sharing-sharing gitu? Aku sangat welcome ke teman-teman yang mau mulai buat esai, mau bantu gitu ya. Iya, apa teman-teman malu nih? Malu nanya di sini ya. Tapi kata Teh Afinda juga tadi nggak apa-apa mau nanya-nanya di Instagram atau LinkedIn-nya Teh Afinda. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya Teh ya. Jadi ya aku karena Akang Teteh di ruang Zoom ini sudah tidak ada pertanyaan lagi, aku selaku MC mencukupi sesi diskusi. Nah, sebelumnya terima kasih banget nih Teh Afinda udah jadi narasumber kita yang keren banget di malam ini. Sangat amat insightful gitu. Terus aku juga dari teman-teman panitia juga mau ngasih sertifikat ke Teh Afinda karena sudah mengisi diskusi malam ini sebagai pemateri gitu ya, narasumber. Jadi boleh operator MC-nya diserah apa boleh narasumbernya Ya, sertifikatnya sama-sama. diserahkan kepada narasumber gitu. Oke.
Ini ada sesi dokumentasi sama sertifikatnya nih. Ya, untuk operator. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Teh Afinda sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing sama teman-teman dari Unpad. Jangan bosan-bosan ya Teh. Enggak bosen. Eh, Oke, bisa difoto ya. Aku hitung ya Teh. Ya, boleh. Oke, siap operator. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Terima kasih Teteh. Sama mau dokumentasi juga sama teman-teman nih, sesi dokumentasi sama teman-teman juga. Boleh, boleh. Ya, teman-teman kalau mau on cam itu boleh banget. Ini aku tungguin. Boleh tacap-tacap dulu gitu. Iya, guys, kita on cam Ya, bersama-sama. oke. Oke, aku hitung aja ya fotonya. Foto dokumentasi. Oh, masih ada lagi yang mau on cam. Ayo, ayo guys. Kita on cam bersama-sama. Oke, aku hitung ya. Hitungannya dari aku. Foto bersama-sama. Oke, satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Teh Afinda dan Akang Tete yang sudah hadir pada sharing pajajaran community ini. Jangan bosan-bosan ya Teh. Nanti kalau misalnya ada yang tanya-tanya juga kita boleh ya Teh. Iya, boleh banget, teman-teman. Aku juga makasih banyak ya udah diundang ke sesi diskusi malam ini. Makasih banyak kepada panitia dan teman-teman juga yang hadir. Boleh banget kalau mau tanya-tanya atau ya diskusi-diskusi gitu. Oke. Ya. Aku akhiri ya Teh diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.